ini sebenarnya cikal bakalnya adalah usaha saya sejak saya masih bujang hingga sekarang. Saya nikah tahun 2004. Jadi sebelum tahun 2004, saya 2003 sudah mendapatkan ilmu ini. Waktu itu ada Go Organik, program pemerintah Go Organik 2010. Sehingga saya 2003 mendapatkan pelatihan yaitu pembuatan organik. Ini awal mulanya juga cukup apa ya yang dikatakan harus telaten dan ulet, di mana di tahun itu waktu itu masyarakat di petani khususnya ini diberi tahu tentang organik itu masih apa ya ibaratnya tabu, jadi masih jarang. Patuto dikasih diwehi dia sudah tidak mau. Terus lambat laun saya mengembangkan, waktu itu saya hanya pada organik cair. Saya pembuatan organik cair dari fermentasi. Terus lanjut di 2007 kami mencoba melihat utamanya potensi yang ada di sekitaran saya, yaitu banyak kotoran sapi yang terbuang sia-sia, terus kotoran kambing dan sampah dari dedaunan yaitu sampah organik. Jadi kalau kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam itu rata-rata si petani ini hanya dibuang seberapa saja ke sawah. Yang lain itu nganggur, kehujan-hujanan, seakan-akan hanya untuk uruk, untuk apa ya, untuk timbunan. Sehingga saya prihatin bagaimana ini yang mungkin terasa tidak ada nilai ekonomisnya menjadi sebuah ekonomi. Akhirnya perpaduan yang tadinya saya membuat organik cair itu terus saya kembangkan untuk membuat granul, membuat organik yang dari padat dengan berbahan adalah sampah dedaunan atau sampah organik dan menggunakan kotoran hewan yang notabene di sekitaran saya masih banyak melimpah ruah, sehingga saya letakkan itu. Di tahun 2007 itu juga petani ini ya masih ragu. Akan tetapi saya diuntungkan dari apa ya kelompok tani yang notabene kelompok tani itu kan dia paketan dari Petro kalau tidak salah ya, Petroganik itu. Sehingga dari stok itu waktu itu agak kurang, sehingga saya memproduksi membuat waktu itu saya membuat organik yang masih lembut, abyur gitu. Masih abyur, belum saya bentuk bulat-bulat seperti Petroganik, belum abyur itu. Masyarakat menerima awal-awalnya untuk itu tutup apabila ulur jagung, bertanam jagung, bertanam kedelai, kacang itu untuk tutup itu. Lama-lama makin ramai sehingga saya mengembangkan lagi bagaimana bentuknya ini mudah disebar, mudah dibuang ke sawah. Itu saya bentuk bulat-bulat. Waktu itu saya juga apa ya kesulitan untuk bagaimana membuat bunder itu. Akhirnya saya lihat di internet ternyata itu bisa dibikin walau kita tidak pakai mesin granulator, tetapi kita menggunakan molen. Nah itu terus saya ikut lepas di YouTube itu, saya ikut di apa itu menggunakan molen. Waktu itu ya karena modal kecil, hingga akhirnya saya ditolong oleh putranya Pak Yai Sarpon, Gus Fat. Nah ini yang sangat berjasa bagi saya waktu itu bulan kemarin, sama Mas Gus Windi. Kebetulan di sana ada molen bekas bangunan suruh bawa saya. Waktu itu saya ingat suruh beli sekitar 1.250.000, tetapi uangnya sak sire. Jadi sak sire sak duwemu baru dikasihkan. Nah itu pas Gus Fat kesini sama Mas Windi. Yang punya itu sebenarnya Mas Windi yang punya itu, tapi atas memo Gus Fat. Itu mbok diganti kayak Pak Barno rapopo neng omah murah ngangge. Terus akhirnya itu tak cicil. Lambat laun berkembang. Saya yang Bukasi itu membuat yang bentuk granul. Saya juga membuat yang bentuk bunder-bunder kayak kedelai ini. Tetapi dengan pola juga sama, harus melalui fermentasi. Jadi dari awal bisa ceritakan bahwa proses pengambilan. Jadi kalau dulu saya banyak dedaunan saya ambil dari pasar, limbah pasar, dan juga saya cari daun-daun. Tapi sekarang sudah tidak,
kita lebih fokus kepada kotoran sapi, kotoran kambing, dan kotoran ayam. Karena kualitasnya, hasilnya juga cukup bagus. Pertama adalah pencarian. Pencarian sudah langganan, jadi yang setiap tahun kita ambil untuk petani-petani itu. Karena di sini ini kalau punya sapi 4 atau 2 gitu aja nggak habis untuk pakai sendiri, sehingga nanti saya ambil. Jadi rata-rata petani ini ya ada yang saya kasih uang mau, ada yang tidak. Kalau tidak, saya punya apa ya, karena saya juga dibeli orang, akhirnya itu ada yang saya kasih ganti pakan. Jadi tak ijoli damen, tak ijoli pakun, sampai pakan kabul, sampai sekarang masih ada. Terus ada yang minta diijoli yang sudah jadi organik yang ada yang mau dikasih. Jadi tergantung permintaan mereka. Jadi bahan baku ini cukup melimpah ruah. Di proses awal kita ambil, bawa pulang agak disapkan, bukan dikeringkan, artinya disapme, terus agak dijemur lah sebenarnya. Itu hanya lebih kepada mengurangi kadar air. Setelah itu sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama langsung digiling dulu, lalu fermentasi. Tetapi lihat, kalau kita di musim rendeng itu musim penghujan, kita biasa fermentasi dulu. Kalau musim rendeng kita cari kotoran kambing, karena kambing itu kan kandangnya disesek, sehingga kotoran di bawahnya, jadi enak digaisak, dibawa ke sini fermentasi. Tetapi kalau musim ketiga, musim kemarau seperti ini, kita langsung agak dipanaskan untuk mengurangi kadar airnya, sehingga langsung seleb. Setelah seleb difermentasi anaerob itu ditutup pakai bioaktivator. Dan kebetulan alhamdulillah kami bioaktivator sudah tidak beli lagi, kita bikin sendiri. Jadi made in kita sendiri, diolah sendiri, dibikin sendiri, seperti itu lah, dibikin sendiri. Setelah fermentasi mungkin dalam jarak minimal 1 minggu sampai 2 minggu. Bahkan kalau pemasaran kita agak rendah itu ya 3 bulan juga ada. Tapi tinggal kalau pasar seperti ini agak cukup ramai, paling 2 minggu 3 minggu kita sudah produksi. Setelah produksi, kalau mau untuk yang awur, yang maksudnya masih lembut, itu cukup disisir dengan cangkul. Setelah fermentasi kan matangnya nanti tandanya ada, dia akan kelihatan hitam dan panas. Itu sudah jadi. Nah, setelah jadi itu kalau mau yang lembut, yang awur, itu langsung dimasukkan di dalam packing atau sak. Terus yang pengen butiran itu kita olah di dalam molen. Dalam molen itu sehingga menjadi butiran-butiran. Sebenarnya kalau kita garis bawah ini, suatu pekerjaan itu yang penting adalah selalu bersyukur. Artinya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu harus diikuti dengan rasa syukur, rasa senang, rasa pokoknya ya senang dengan pekerjaan itu, sehingga dengan enjoy, dengan berkembang dengan sendirinya. Dari modal sampai bulannya keuntungan persak kalau bicara untung ini kan kami masih konvensional, Mas. Jadi kita memang sulit untuk menghitung kalkulasi ini, dan saya ini lebih cenderung kepada bagaimana mengurangi pengangguran di desa. Jadi penampungan tenaga kerja saya kalau masuk semua ada 10 loh, walau usaha seperti ini. Jadi yang penting saya bisa membayar tenaga kerja, ikut menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang lain, apalagi masyarakat saya. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa bersambung, berkomunikasi dengan petani. Jadi memang kita belum hitung secara manajemen. Yang jelas untung, gitu aja. Soalnya kita ambil suatu usaha atau suatu produksi, itu tentunya dilihat dari bahan bakunya. Kalau bahan bakunya didapat murah, tentunya ini akan juga mendapatkan keuntungan. Sehingga saya belum begitu detail. Sekali lagi belum begitu secara manajemen belum, tetapi setiap pendapatan saya 1 bulan, saya gaji orang 8, orang aku pasti masih ada sisa kok. Ya, untuk keluarga, untuk saya. Jadi semoga itu juga menjadi barokah. Karena sekali lagi misi saya adalah satu, memberdayakan orang lain untuk tampil, untuk bersama-sama kita. Terus yang kedua adalah mengurangi pengangguran, bagaimana tingkat pengangguran di desa ini bisa, sehingga orang bisa berikut berkarya bersama saya. Kalau 1 sak ini berapa, Pak, harganya? Kalau 1 sak itu diganti dengan harga 30.000. Kita lebih murah lagi. Terus bahan baku di sini ini terbuka.
Yang artinya terbuka, siapapun boleh lihat. Jadi tidak ada campuran rono kok itu tanah atau apa, tidak ada. Jadi murni dari kotoran kita seleb, kita fermentasi. Karena kalau kita menyebut organik tentunya tidak terlepas dari harus melalui proses fermentasi. Nah, proses fermentasi ini adalah bagaimana bahan yang mentah menjadi bahan yang matang. Jadi dengan kata fermentasi menggunakan bioaktivator. Pak, kalau sudah pakai pupuk ini, kira-kira pasti pakai pupuk kimia lagi Pak di areal persawahan dan perkebunan mungkin? Oh iya, jadi tetap Mas, ini hanya sekedar membantu pembenah tanah. Yang artinya tadinya tanah karena terlalu banyak kimia, sehingga menjadi ceket dan lain sebagainya, dibajak sulit, agak ulet dan lain sebagainya. Dengan menggunakan ini akan lebih terurai. Jadi dengan bahasa organik, bahwa lahan apabila disebari organik ini kan sebenarnya bakteri yang disebar di lahan mereka, sehingga dia bisa mengurai, bakteri ini bisa mengurai residu-residu kimia yang ada di lahan tersebut, terurai sehingga tanaman ini mampu terserap dengan cepat oleh tanaman tersebut. Tidak dengan kalau langsung kotoran dibuang ke sawah apa Pak? Beda dengan ini? Beda, itu justru sama malah bahaya. Kalau kotoran langsung dibuang ke sawah, itu biasa tanamannya itu layu, terus mati, terus itu juga akan merusak karena di situ menurut keterangan yang kami pelajari bahwa bakteri patogen itu selalu aktif kalau masih mentah. Tetapi kalau selalu sudah difermentasi, tentunya bakterinya sudah lengkap. Jadi sistem bakteri ini kan di dalam ilmu yang kami pelajari adalah menggadukkan, menemukan mengundang bakteri-bakteri yang belum ada. Sehingga bakteri yang tidak aktif, tidak pro dengan kita, yang artinya seperti contoh patogen. Patogen itu kan bakteri pembusuk. Apabila tidak diimbangi bakteri yang lain seperti Xanthomonas, Bacillus sp dan lain sebagainya, ini dia akan nakal sendiri. Lek wis ngakal ngamuk ning endi-endi. Jadi seperti contoh seandainya jenengan katakan dari Pacitan. Terus mau nuwakal di sini, nuwakal ngamuk dan lain sebagainya. Karena di sini ada Pak Barno, wah di sini kayaknya Pak Barno. Nah, ngono ki, padahal kita beda jenis. Yang artinya jenengan bakteri ini patogen, aku Xanthomonas atau Bacillus sp. Ojo to Mas, iki lokasiku, kowe iki aja nakal-nakal. Ning lek golek pangan ya golek pangan ndak apa-apa. Ya padha karo seperti itu. Jadi dia tidak dibunuh, dia tidak dianu, tetapi semacam di karantina atau di cloning atau di apa itu loh bahasanya. Seperti itu. Nah, diajak kerja sama bareng sehingga menguntungkan juga kita, menguntungkan manusia. Tapi kalau sudah pakai ini berarti otomatis komposisi pupuknya juga berkurang, Pak? Ya, nah itu betul, baru yang betul itu. Jadi penggunaan organik karena tanah sudah dibenahi dengan baik, itu karena kalau terus-terusan kimia ini nanti akan merusak lahan kita. Padahal lahan ini 1000 tahun atau 2000 tahun yang akan datang. Generasi penerus ini akan terus. Sehingga jangan dihabiskan sekarang zat-zatnya dan lain sebagainya, sehingga nanti anak cucu kita juga bisa. Jadi pengurangan. Yang bagus sebenarnya gini, juga pakai pakai organik yang padat seperti yang saya buat, terus dengan organik yang cair, sehingga organik padat ini lebih membenahi di tanah, terus organik cair melalui semprot, yaitu melalui atas. Tetapi saya jelaskan bahwa di sini ini sebenarnya kalau bahasa dulu itu masih bahasa kompos. Jadi difermentasi. Kalau kompos dulu tidak bioaktivator. Jadi hanya orang-orang dulu itu tanah digali, kotoran sapi, kotoran ayam ditaruh di situ. 2 tahun atau 3 tahun kemudian diambil dibuang sawah. Tapi kan memerlukan waktu lama. Nah ini cukup kalau fermentasi paling lama 2 minggu lah. Sebenarnya 1 minggu sudah boleh, tetapi yang paling muateng itu 2 minggu sampai 1 bulan. Nah 1 bulan itu sudah dibuang seperti itu ke sawah juga baik. Tetapi kita karena niat kita adalah bersama-sama pemberdayaan, yaitu memberdayakan, sehingga kami memberi pengertian, memberi pengajaran terhadap masyarakat khususnya petani ini lebih agak lengkap sedikit, walau begitu lengkap. Walau saya jujur katakan di sini ini belum pupuk ya. Jadi masih organik. Podo karo kompos sebenarnya. Kompos cuman saya lebih kreatif yang artinya bentuknya itu beraneka ragam. Jadi tidak hanya monoton, katakan kelitong kotoran sapi difermentasi langsung dibuang sawah, tidak. Jadi dikemas juga bagus. Jadi kemasan ini juga akan menarik. Kalau menarik minat beli ada. Tetapi saya juga tidak titip kemanapun.
Saya cukup produksi, cukup gawe, melibatkan teman-teman bisa bekerja di sini, warga desa saya bisa bekerja di sini, saya bikin kalau ada yang beli. Nah, seperti sekarang ini tandakan saya banyak. Nah ini nanti jualnya kemana Pak? Ya tidak saya jual, saya taruh di situ saja. Nanti kalau ada orang ke sini minta ya daisak kita beli. Tapi saya yakin habis, seberapapun saya bikin habis. Pak, ini kan sudah berlangsung berapa lama Pak? Sudah 2000. Kalau organik padat ini saya mulai 2007. Bermakna kan ini 2020 lah katakanlah 2021. 13 tahun saya lama di situ. Pemasaran kemana aja nih Pak? Atau yang beli siapa saja ini Pak? Wah banyak Mas, ini sampai ke Sumatera ada kok. Kirim, iya, bukan kirim. Kan dia truk pakai itu bawa kambil. Kirim. Katanya kirim ke Ngawi kemarin itu. Dia kesananya bawa ini. Ini banyak satu tronton itu. Jadi ini kompos loh Mas. Iya kompos enggak apa-apa. Jadi ini belum pupuk loh. Iya enggak apa-apa. Jadi ini organik. Iya organik saya seperti itu. Jadi belum. Terus kenapa kok belum dikatakan pupuk ini Pak? Belum, karena itu harus melalui tahapan-tahapan yang artinya uji lab. Terus selain uji lab harus ada katalog. Terus selain katalog harus mendapatkan lisensi dari Kementerian Pertanian itu loh Pak. Tapi ini sudah dimulai Pak ya? Kalau saya surat izin termasuk ini kan UD tuh saya usaha ini. Saya punya NPWP, TDP, daftar SIOP itu saya punya UD. Tapi saya belum melangkah itu karena ya pertama mungkin saya belum tahu jalannya seperti apa untuk masuk ke situ. Terus di sisi lain kapasitas saya juga tidak banyak. Sehingga kalau nanti masuk ke pupuk, produksi saya harus lebih Pak, harus banyak. Jadi kalau tidak banyak kita kan juga rugi, yang artinya ada arah ke sana Pak ya? Ada, tentunya ada. Ini masih pembelajaran, masuk lama. Sekali lagi ini lebih pada potensi saya lebih memanfaatkan yang saya lihat itu tidak berguna, yang itu tidak bermanfaat, yang itu nganggur, itu saya manfaatkan. Saya berbagi dengan yang lain. Terus harga pun itu pun terlalu miring, terlalu murah. Apalagi kalau orang itu orang kesini ini hanya 25.000. Nah pasaran lain itu 40.000. 40.000 gitu. Yang penting saya ini bisa membayar tenaga kerja saya. Terus saya bisa membeli solar untuk untuk molen dan mesin pencacah itu. Dan sedikit lah ada sisa untuk saya dan keluarga. Siap. Pak, ini nanti ke depan apa mungkin Pak? Ini kembali ke tanaman Pak ya? Jadi tanaman itu nggak perlu kimia lagi, cukup ini aja Pak. Lambat laun bisa seperti itu. Saya punya contoh beberapa petani yang memang pendampingan saya sejak dulu. Ada yang sejak 2006 itu mengawali 2006 sudah saya buatkan, walau saya belum membentuk ini, sudah secara manual saya cangguli itu ada. Yang sekarang tanpa kimia ada. Panennya sudah sama. Hasilnya nggak kalah Pak ya? Nggak kalah. Kualitasnya, kuantitasnya tidak kalah. Tapi tidak banyak, hanya papan 95 itu hanya sekitar 1.300 meter persegi lah. Sekitar kalau di sini 95 ru. Nah, tidak banyak. Tapi itu terus sudah tidak kimia. Dengan menggunakan organik saya ini 6 sak sudah, panennya sudah imbang. Sudah mendapatkan 8 padi ya jagung padi kedelai banyak. Jadi ya manut umumnya waya padi terus waya apa seperti itu. Terus ini Pak produksi per bulan katakanlah itu berapa kuintal atau berapa ton Pak? Tergantung penyediaan bahan baku. Rata-rata aja Pak yang rame atau misalkan? Kalau bahan bakunya cukup ya 5-10 ton lah. Per bulan ya? Nah itu kalau bahannya baku tersedia. Tapi kalau tidak paling 3 ton 2 ton. Yang penting ya itu tadi saya kan di sini tenaga kerjanya enak. Enaknya gini, seandainya 10 ini kan terbagi, yaitu bagian produksi kalau sekarang, singgahi khusus gawe saja noto itu, terus yang lain mencari. Jadi kalau ini kebetulan pastigo ini kalau masuk semua ini 8 orang. Tapi 8 orang ini ya kita bagi itu iso produksi iso banyak Pak. Ini kalau rendeng itu paling 3 orang. 3 orang paling sesasi 5 ton atau berapa, yang penting saya punya. Begitu tandakan saya banyak, pekerja berhenti dulu. Itu karena kita tidak punya bapak angkat, tidak punya bapak angkat itu yang menanggung ini loh. Ya kan pembiayaannya dari itu, ada sisa kita bagi untuk keluarga untuk itu. Harapan ke depan seperti apa?
Saya berharap kepada petani ini khususnya mari kita berbenah tanah, karena kita sadar tidak sadar kalau tanah kita, lahan pertanian kita serang terus pakai kimia, nanti saya khawatir di anak cucu kita nanti sudah tidak kebagian zat atau humus yang untuk menanam lebih sulit, seakan seperti nuklir yang ada di Hiroshima ya. Saya khawatirkan itu tadi ditanami mudah, tetapi kalau kita mau menggunakan, memanfaatkan organik, memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita untuk membantu membenahi tanah, kita gunakan. Sehingga saya tidak hanya semata-mata saya menjual, tidak. Saya juga menawarkan untuk teman-teman yang ingin berlatih fermentasi, berlatih membuat organik. Dan jangan ibaratnya teropini bahwa itu pakai uang, pakai apa, enggak usah. Tak ajari sampai bisa, dari bioaktivator sampai membuatnya, sampai apanya kami ajari, dan itu gratis. Apalagi mau ke sini, monggo, kita welcome, kita terbuka. Jadi pemberdayaan ini akan hidup. Dikala petani ini mau berinovatif, melakukan ini, kebutuhan kimia ini semakin ringan, semakin berkurang, sehingga kos produksinya berkurang. Mungkin itu harapan saya.